Alamatul qulubi ari pirang-pirang cirina balik eta salasun ayat 3 tamamu hamsa hasanatan sampurna umur 15 tahun fidakari nilalaki wal unsa sareng di istri wal ihtilamu sareng kaluar cai mani fidakari nilalaki wal unsa sareng di istri rizis isinina karena umur 8 tahun wal haidu sareng kapiluna fil unsa di istri litis isinina karena umur 8 tahun. Begitu ya Bu. Jadi di kitab Kasyifatus Saja ataupun Safinatun Najah ini kita akan membahas akan faslun alamatul bulugh. Alamatul bulugh itu adalah ciri-ciri ataupun tanda-tanda baligh. Tanda baligh ataupun ciri-ciri baligh itu ada 3. Nah, ini kebetulan yang ngajinya kita selaku udah jadi ibu ya. Ini ibu muda. Ibunya masih cantik. Ini jajaran ibu yang yang semakin cantik. Nah, di sini jadi wajib sekali kita ketahui, apalagi kita yang udah punya anak lah, apalagi kalau udah punya anak dewasa, kita harus tahu betul akan tandanya baligh. Agar nanti kalau misalkan kita sudah mendapati anak yang sudah tahu akan tanda baligh, ini wajib kita kasih tahu kepada anak kita. Kenapa harus tahu? Itu dikarenakan setiap laki-laki ataupun perempuan yang sudah menghukumi baligh tersebut, maka kan anak kita kan jadi punya buku amalan sendiri gitu ya kan? Jadi punya buku amalannya sendiri. Ketika kemarin anak kita misalkan melakukan kebaikan, ada yang melakukan sholat, ada yang melakukan ngaji, semuanya itu misalkan diperintah nih sama kita, sama orang tuanya, sama ibunya. Nah, semua tuh pahala kebaikannya itu kembali pada siapa? Nah, kembali pada kita selaku ibu bapaknya, karena kita tuh yang menyuruh anak kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu. Tetapi ketika anak kita sudah baligh, maka diserahkan buku amal catatannya itu kepada anaknya sendiri. Gitu. Makanya di dalam keterangan fikih juga ini hukumnya wajib loh, Bu. Wajib, yang namanya wajib ya kalau misalkan kita tidak lakukan dosa, udah gitu namanya wajib. Kalau kita udah mendapati anak kita yang sudah berumur 7 tahun gitu ya. Itu kesadaran gak ya? Kalau misalkan anak kita yang sudah berumur 7 tahun, itu hukumnya wajib bagi orang tua memerintahkan anak sedikit-sedikit sesuai dengan kapasitas umur, sedikit-sedikit dulu akan perihal yang wajib seperti menekankan sholat, seperti menekankan ngaji. Meskipun bagi anak itu sendiri, misalkan kalau nggak sholat, kalau nggak wudhu, kalau nggak ngaji, ya nggak dosa. Cuman kewajibannya bukan ke anak, tapi kewajibannya kita ke orang tua. Jadi kalau kita nggak memerintahkan anak untuk sholat, untuk ngaji, ya dosanya siapa? Dari umur berapa? Jadi kalau misalkan anak umur 7 tahun, ibunya hari-hari karep itu udah geus uwi sekolah, pulang sekolah duhur jam 12, anak main sampai maghrib. Si ibu teh cari-cari anak teh kenapa? Aduh, kasihan, anakku belum makan, belum mandi, belum ngerjain PR sekolah. Harusnya tanyain, anakku juga belum sholat asar, belum ngaji. Pas lagu tak acan tuang mah ada pipi larian, si nyeri betul, si gering. Nah, jadi di umur 7 tahun bertahap Bu, diwajibkan si anak itu sholat bertahap sesuai dengan umur. Misalkan kita belajar dulu anak istiqomah dulu, beranjak lagi umur berapa sholat asarnya, maghribnya,
isanya, terakhir subuhnya. Biasanya subuh itu terakhir karena susah untuk bangun, dan juga isya yang paling susah karena kebetulan anak udah ngantuk duluan. Bertahap. Nah, yang menjadikan kewajiban itu bukan hanya memerintahkan sholat, bukan hanya memerintahkan sholat. Tah, si anaknya diperintahkan sholatnya kudu nepikeun ka apal. Jika nu kumaha sholat nu bener kewajiban sholat kadena ora. Jadi kewajiban orang tua memerintah anak sholat itu wajib menerangkan rukun sholatnya, batal sholatnya, syarat sholatnya, wudhu yang benar bagaimana. Termasuk wudhu pengen benar juga itu alat bersuci itu adalah air, diterangkan bab airnya juga. Bertahap sesuai umur. Umur 7 tahun dibelajarkan dulu bacaan sholatnya. Udah umur 9 tahun diterangkan wudhu yang benernya. Terus bertahap ini syarat sholat, rukun sholat ini tata cara air 2 kulah kurang dari 2 kulah. So, gimana ya? Ya, leres sih sanes divisionan wajib. Kewajiban kolot, kewajiban orang tua yang wajib memberitahu pada anaknya. Cek ibu-ibu teh, kumaha tuh? Nah, binau kita apa? Nah, makanya ibu-ibu wajib ngaji, salaki wajib teh gitu. Da kewajiban keur diri urang nyalira, termasuk orang dibebani oleh Allah anak, ya wajib diberitahu juga oleh kita ibu bapaknya. Kalau kita tidak mampu memberikan semua ilmu itu, ya atuh anak kita teh titipkeun ka madrasah. Biar anak kita dididik sama ibu pendidiknya di madrasah. Itu. Jadi kalau merasa kita tidak mampu mengetahui akan sebuah hukum itu, ya didikkan anak kita, titipkan. Wajib suruh apa? Suruh ngaji. Kecuali kalau misalkan dia dititipkan sama kita ke madrasah, ya ngawurukna berarti saha? Kurang tiap hari kewajiban indungna itu. Nah, dari umur 7 tahun harus wajib memerintahkan ibunya, termasuk memberi ilmunya. Kalau sudah umur anak 10 tahun, jika si anak tersebut misalkan nggak mau sholat, misalkan nggak mau ngaji, bahkan di dalam fikih nggak apa-apa dipukul. Tapi ini harus selesai, nggak apa-apa dipukul. Bukan berarti kita selaku ibu, selaku bapak dengan semena-menanya gak mau sholat, ujung-ujung siga kolot baheula geuningan karena itunya kolot baheula. Ulah mengutak kolot baheula. Bukan berarti orang tua dengan seenaknya langsung mukul anaknya, tidak gitu juga. Maksudnya boleh diberi pukul di sini adalah jadi ada suatu pembeda. Ketika anak udah umur 10 tahun, anak udah semakin sedikit-sedikit dewasa, sudah bisa mengetahui, oh kalau misalkan gak sholat itu dosa, kalau sholat itu dapat pahala. Umur 10 tahun udah mulai rada matanglah si pemikiran si anaknya, sudah bisa membedakan mana baik benar. Nah, maksudnya boleh dipukul di sini. Jadi si anak itu sudah bisa membedakan, oh kalau aku nggak sholat, nanti si mama teh bakal melototmu dikasihkan saumpama. Jadi berikan rasa takut itu kepada orang tua sebagai apa? Pembeda gitu maksudnya. Namun geus beungal-beungal deui, andaikan kudu nyepret, tetapi tetap di bagian anggota yang gak akan membuat tato, misalkan di bagian kaki, misalkan gak boleh ada aturan yang gak boleh ke kepala gitu ya, ataupun dengan benda-benda kayak pakai sapu nyere misalkan buat tato, anaknya gak boleh, nanti khawatir anaknya cedera, mau repot kalau nggak dilindungi. Jadi tetap ada aturannya. Nah, kewajiban itu sampai kapan? Terus kewajiban itu sampai nanti berlangsung anak itu balik. Nah, kalau misalkan nanti anak udah balik, kan si anak sudah dapat buku apanya sendiri kan kasihan. Makanya kenapa di dalam fikih wajib si orang tua mengajarkan ke anak umur dari 7 tahun. Misalkan anak nanti balik umur 13 tahun, gitu.
Tapi dari umur 7 tahun, 8 tahun sampai ke 13 tahun kita tuh nggak ngajarin ke anaknya sama sekali, nggak ngajarin wudhu, nggak ngajarin sholat, nggak ngajarin kewajiban kalian. Terus sekonyong-konyong sama Allah ini loh kewajibannya, harus sholat, harus ini. Kasihan tuh si anak. Ya kasihan, dikasih beban tapi tidak dibekali. Ya makanya bekalinya lama. Udahlah, nanti kalau udah mau umur balik aja kita kasih tahu aja umur 2 bulan juga beres. Menerangkan nerangin rukun sholat, nerangin fardu sholat 2 bulan juga beres tuh teori mudah. Yang susah tuh bukan teorinya, yang susah itu apanya? Prakteknya. Sok ibu, ya Allah, eta ngadidik budak. Nya, di umur 7 tahun nih geus kudu dididik. Kalau anak udah biasa sholat dari umur 7 tahun, misalkan anak balik 13 tahun, di umur 7 tahun, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6 tahun anak kita tuh terus dididik sholat, dididik harus ngaji. Menekan terus sama orang tua setiap hari teh dikasih sugesti, kalau nggak ngaji nanti kamu masuk neraka, kalau kamu ngaji nanti kamu mulia. Dikasih apa? Masukan. Sama orang tuh terus dikasih masukan gitu. Nah, udah 6 tahun nih sama kita dididik ngaji, sholat. Ketika nanti si anak udah sama Allah dikasih nih buku catatan amalmu sendiri. Ketika nanti SMP anak kita main ke rumah temen, hati kita teh geus plong, geus jongjon. Karena udah kita selaku orang tua, anak kita mah tanpa disuruh juga udah hidang sendiri, udah sadar sendiri. Nah itu yang susah teh. Ya, kalau teori mah sebulan 2 bulan juga beres, tapi kalau prakteknya itu susahnya minta makanya dari umur 7 tahun itu saking susahnya ngedidik anak itu. Nah, saya juga ingat dulu sama ibu saya, sama orang tua saya dari kecil, dari SD. Masih ingat, mama tuh punya sarung kayak seperti sarung sinjang warna pink. Kalau tilep-tilep baju, ini ya, kalau nanti kamu udah SMP, pesantren, ini sarungnya bawa yang ini baru sengaja sama mama tuh gak dipakai buat nanti kamu pesantren. Itu dari SD. Kalau mau dihitung obrolan itu duka lebih dari berapa ratus kali. Jadi si Polota terus kasih sugesti. Oh berarti nanti kalau waktu udah gede nanti aku akan di pesantrenin. Oh kan suka ada yang bilang gini, aduh bu, anak saya mah susah diurusannya, nanti dititah sholat nanti hese, dititah ngaji teh nanti hese, nanti budak teh geus SMP geus SMA nih hese. Mun abi bade ngalelewe, abi rek bakal baliki bungan saha. Anak itu kenapa susah ngaji dikarenakan tidak dikasih doktrin dari sedini mungkin. Makanya terus dari sedini mungkin anak itu dikasih doktrin. Ini loh, kalau nggak sholat, kalau nggak ngaji, kalau nggak sholat, kalau nggak ngaji, terus kasih doktrin. Nanti dengan sendirinya kalau udah tertimbun dalam hatinya, dikasih tahu orang tuanya, nak kita pesantren ya, anak tuh gak akan bilang gak mau, gak akan. Insya Allah 98% siap. Kenapa? Karena dari dulu sama orang tuanya selalu dikasih doktrin. Jadi tergantung kembali kalau misalkan orang tuanya mengasih tekanan kepada anak, kamu tuh di sekolah tuh harus sukses, harus anu, agar kamu nanti dapat kerja nanti kamu dapat gaji dapat uang dapat Tapi ibunya sama bapaknya itu lupa mengingatkan akan ngaji jago tahu, anaknya malah yang ngaji. Anaknya bakal hoyong naon, kudu we hayang meangan. Serius dong, ibu, iya mas terus terang lelenyepan muhaka ibu nyalira masing-masing obrolan abdi iya leres apa? Bohong. Tanggapan muhaka masing-masing. Nah abdi kapungkur bet kerasa masantren, sabab didikan indung bapak mini abdi, tibu budak selalu diobrolkan ngaos. Maka pas hiji waktu keluar SMP, abdi di keluar masantren, nya protesnya lah 30% lah, aja sekedip protes. Dan sabab kebetulan saya SMP kan, nama menuju tos musim tren pasantren. Kerjaman abdi kapungkur mah kerta acan tren lah masantren teh. Kerjaman abdi mah saya SMP negeri teh nu ditiung tinu murid
1000-an lah, Uditium berkaya sekitar 15 orang lah. Jadi aneh gitu di kerudupan. Aja nama rata-rata anak perempuan udah pada dikerudung, rata-rata udah pada masuk pesantren. Kalau zaman saya dulu itu jarang sekali anak yang masuk pesantren. Jadi saya kalau mau kemana Imas nanti, oh aku mau ke SMA Ceko, aku mau pesantren, nyebut pesantren teh gengsi ya teh Bu. Terus terang, oh lah muntas gitu, si bapak almarhum nganterkeun pas ka pesantren Mas gitu kan. Si bapak yang kurang nyandarna tuh, dus ente tasna aku gaya, si bapak mah adus, tapi ke mah adus. Biasa gengsi eta, adus eta besar ini. Bareng ngeteng teh geuning kana beus eta, aduh kalau perasaanna gengsina moal aja eta serius pisan. Da jarang atuh baheula mah nu pesantren. Tapi geus 2 tahun mah nyadar diri urang teh geus itu bagianna pesantren. Lain sakola geus 2 tahun berjalan pesantren mah nyadar diri urang teh santri anu teu kabita deui ningali nu sakola. Gitu. Nah gitu ya Bu ya. Nah, dari itu kan udah paham. Nah sekarang apa dong tanda yang ketiga itu? Yang pertama, nah bagi laki-laki nih, kalau bagi laki-laki ya udah jelas. Kalau bagi laki-laki itu tandanya balik itu adalah mengeluarkan air mani ataupun air nutfah. Ya, batas minimalnya itu 9 tahun Bu. Batas minimalnya itu 9 tahun. Jadi kalau anak kita yang sudah 9 tahun misalkan mengeluarkan air nutfah, maka itu sudah dihukumi baligh, sudah mendapati hukum amalnya sendiri seperti itu. Dan biasanya ibu-ibu itu terkadang kalau punya anak laki-laki biasanya suka malu nanyain ke anaknya. Tapi kalau anaknya perempuan haid jarang yang malu karena anaknya minta mau dibeliin softtek. Tapi kalau anaknya laki-laki biasanya dengar-dengar ibu teh, aduh kalau saya mah Bu, anak paling pertama laki-laki ditanya, Riz balik can, mah. Nah hiji waktu, Riz kos balik atas mah diraha 2 hari ka tukang, kumaha ngimpi mah. Ngapain itu lamun ngimpi teh kudu kumaha? Ngatos mah kudu ibak. Nah saya berani nanya ke anak, harus berani nanya dikarenakan sebelumnya sudah saya kasih tahu ke anak-anak, nanti kamu balik. Tandanya balik biasanya begini. Nanti apa yang harus kamu lakukan setelah kamu misalkan mimpi basah, maka kamu wajib mandi. Tata caranya seperti ini. Ada harus diterangkan. Kadang sih kalau teh isin, isin bisi-isinan, isin. Da iman lawas kenana teh hukum. Jadi kebanyakan masyarakat berpikir bahwa oh ini dikarenakan keluar air mani, itu tuh jadi kesana teh naon vulgar, kesana teh naon ya kesana lah gitu. Padahal enggak, itu tuh memang fitrahna dari Allah seperti itu. Nah yang normal biasanya anak laki-laki itu tanda balik itu keluar air maninya memang tidak disengaja, tetapi tidak disengaja. Artinya tidak sadar, biasanya dalam keadaan tidur. Apakah di dalam keadaan tidur itu teh misalkan orang tanya ibu teh, tapi teu kudu kepo Bu. Teu kudu kepo kita budak-budak teh. Balik mah. Naon tandana? Gimana? Baseuh di rumah tancingan abi gitu. Nah, dina jiga kumaha atuh kudu. Teu kudu kepo tapi kan eta urusan budak teu kudu ditanya. Budak kakak isina gitu. Dia teu kudu kepo gitu. Jadi memang di dalam mimpi pun terkadang mimpinya itu tidak sempurna seperti layaknya pasangan suami istri, enggak. Mungkin aja mimpinya itu melihat pantat kuda misalkan gitu. Ya sehingga keluar air mata. Serius Bu. Ya jadi maksudnya si mimpi nanti kadang itu beri karunia. Ya mau beri karunia. Semuanya air pantat kuda ini datang asik beli pantat kuda daripada mau tapi sendiri-sendiri. Jadi maksudnya itu terkadang si mimpinya itu terkadang tidak sempurna gitu. Dia tahu-tahunya ujuk-ujuk yang penting sih bukan mimpinya gitu. Yang penting keluar air
maninya. Cuman biasanya keluar air mani itu ya identik dengan hal itu, yaitu kalau misalkan gak sengaja gitu. Kecuali kalau naudzubillah, kalau misalkan ada juga sebagian anak yang baliknya itu dengan disengaja, dengan dipaksa misalkan. Nah kalau itu prosesnya salah seperti itu kan. Naudzubillah kan kalau sekarang handphone dipegang anak dengan mudahnya, bisa mengakses apapun itu gitu ya gitu. Misalkan lupa bapaknya misalkan tuh nyimpen video yang gak pantas dilihat sama anaknya. Nah, sebetulnya di dalam proses mengeluarkan air nutfah pun itu sebetulnya sulit, susah, berbeda dengan mengeluarkan air madi. Nah, karena kan kalau kita ibu-ibu udah langsung paham lah itu, atau pura-pura molok Bu. Kalau misalkan kita orang tua kan, kalau misalkan mau mengeluarkan air nutfah ataupun air mani kan biasanya suka mengeluarkan dulu air madi, ya kan? Nah, suka mengeluarkan dulu air madi. Nah udah air madi baru mengeluarkan. Kalau mengeluarkan air madi itu tanpa sadar langsung keluar dengan sendirinya. Kalau mengeluarkan air mani itu susah karena harus ada tindakan yang harus kita lakukan gitu. Wah, bahasa lagi tindakan. Nyatu kan ulah ya deh orang teh. Jadi memang susah sebetulnya, anak sendiri pun itu susah. Naudzubillah misalkan melakukan dengan dirinya sendiri, dan itu akibatnya hukumnya kan menjadi haram. Nah itu yang harus dikasih, kita terus memantau kepada anak jangan sampai tanda balik itu dengan cara ataupun proses yang salah. Maka wajibkan nih sama orang tuanya nih, nah kalau kamu udah balik maka ini kamu harus mandi besar, gini niatnya, gini tata cara airnya biar bener gitu. Jadi kalau jadi ibu-ibu punya anak laki-laki ya jangan malu-malu tanya ke anaknya, karena takutnya anak tuh gak tahu oh ternyata harus mandi besar gitu ya. Yang kedua itu misalkan bagi perempuan, kalau bagi perempuan itu tanda baliknya apa? Kerata-rataan itu haid ya. Meskipun ada juga perempuan dikarenakan keluar air mani, tapi jarang banget, biasanya dikarenakan haid. Sama punya batas minimalnya juga 9 tahun. Tapi 9 tahunnya gak 9 tahun pas. 9 tahunnya itu 9 tahun kurang dari 15 hari. Jadi gak 9 tahun pas. 9 tahun kurang 15 hari. Nah, yang dihitungnya tahunnya itu tahun Hijriah, bukan tahun Masehi. Tahun Hijriah sok ibu apal ke putra ibu kelahiran tahun Islamna. Kalau gak ditulisnya nah kita kesini dan jangan bikin hilang. Ingat kata Raja budak kita cuma dilahir, tapi tanggal nggak bikin hilang. Jadi yang dihitung itu bukan tahun apa? Bukan tahun Masehinya, tapi tahun Hijriah. Anak kita tuh lahir tahun berapa? Nah, maka kalau misalkan anak kita tuh 9 tahun sudah mengeluarkan haid. Kalau misalkan 9 tahunnya itu kurang 20 hari, maka itu ada tercampur dengan darah istihadah. Nah ini yang harus kita tahu. Tapi kalau misalkan anak itu ke 9 tahun itu 10 hari lagi, nah berarti kalau itu mah dikatakan darah haid, karena batas minimalnya itu 9 tahun kurang 15 hari. Yang ketiga itu misalkan ini anak laki-laki ditunggu-tunggu kan kok nggak keluar juga air nutfah, ini anak perempuan ditunggu-tunggu juga kok nggak sampai mengeluarkan haid, ditunggu sampai 12 tahun, 13 tahun, sampai umur 15 tahun nggak juga mengeluarkan haid, nggak juga mengeluarkan air nutfah, maka ini si anak itu baliknya dikarenakan sempurna umur 15 tahun. Babarinya Bu, insya Allah lah. Jadi ciri balik itu ada berapa Bu? 3. Kalau anak laki-laki tandanya apa tadi? Ya, batas minimalnya umur berapa tahun? 9 tahun. Kalau bagi anak perempuan apa tandanya? Haid. Terkadang juga ada sama, terkadang ada juga keluar air. Batas minimal umurnya 9 tahun kurang 15 hari, ukuran tahun Hijriah. Kalau misalkan ditunggu
tunggu juga tidak haid, tidak mengeluarkan air mani, maka tanda balik yang ketiga itu adalah sempurna umur 15. Ini juga sama. Yang ketiga-tiganya harus ukuran tahun Hijriah. Memangnya hari Hijriah sama Masehi beda-beda. Karena kalau misalkan selisih dalam 1 tahun itu perbedaannya sekitar 2 hari gitu. Perbedaan Hijriah sama Masehi. Lebih banyak tahun Masehi daripada tahun Hijriah. Dalam 1 tahun itu bedanya 2 hari. Makanya kita harus tahu perbedaan itu. Gitu ya Bu ya. Sok Bu, bisa ada yang agak kurang paham nih, boleh ditanya-tanya gitu. Assalamualaikum Teh Iin. Ada yang saya mau tanyakan. Kan ada teman saya yang baru saja dioperasi sebelah hidungnya. Katanya kata dokter tidak boleh kesentuh air, kena air, maksudnya gitu ya Teh Iin. Terus kan ibu itu pasti membutuhkan air untuk wudhu, dok. Ya intinya mah gimana sahnya kalau untuk wudhu gitu. Ini terhalangi perban. Terhalangi perban sedikit tapi tidak boleh kesentuh kena air gitu. Gimana sahnya kalau kena air untuk ambil air wudhu? Terima kasih Teh Iin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini kan jadi kalau misalkan dalam kitab Safina ini nggak akan menemukan ya referensinya. Kita bisa menemukan dalam kitab lain. Misalkan ada di dalam kitab Fathul Qorib, Fathul Muin juga ada. Ini ada di dalam Faslul Bab Jadair. Kalau bahasa fikihnya ini dikatakan bab Jadair. Jadair itu artinya perban. Jadi kalau misalkan ada luka di tubuh kita yang terhalangi oleh perban, itu nanti beda-beda hukumnya. Kalau misalkan gimana perbannya di muka, perbannya di tangan, apa perbannya di kaki, apa perbannya di badan kita, itu nanti jawabannya hukumnya beda-beda. Cuman yang ditanyakan sama ibu ini adalah gimana kalau misalkan ada luka di perban ini ada di muka gitu ya, perbannya ada di muka. Sedangkan muka ini adalah anggota wudhu, gitu kan? Nah, termasuk muka ini adalah termasuk anggota wudhu dan termasuk anggota tayamum. Kalau misalkan lukanya di kaki itu mudah banget. Kalau misalkan lukanya di kaki kita nggak bisa wudhu, ya ganti aja pakai tayamum. Toh anggota tayamum kan cuma 2, cuma muka sama tangan. Tapi kan permasalahannya ini lukanya itu di ini ya kan, di muka. Berarti ibu ini juga nggak bisa melakukan tayamum. Udah jelas wudhu nggak bisa, tayamum pun nggak bisa. Kenapa tayamum nggak bisa? Ya kan ada yang tertutup oleh perbannya yang nggak terkena tanah. Makanya tayamum juga nggak bisa, wudhu nggak bisa, tayamum itu nggak bisa. Jadi intinya gini Bu, kalau misalkan ada luka di anggota tayamum, misalkan di muka atau di tangan sampai sikut batasannya, kecuali kalau lukanya di sini. Ya, ini misalkan ada luka nih sampai ini sampai sikut gini, dan juga di muka aja, gitu. Kalau di kepala itu nggak apa-apa, jadi mah di muka ada anggota wudhu sama anggota tayamum. Maka yang dilakukan orang tersebut, wudhu tetap wajib, tayamum tetap wajib. Tapi gimana kan ini terhalangi? Nah, yang pertama ini langsung dijelaskannya agak mendetail. Yang pertama, ibu tersebut harus menyiapkan dulu tanah untuk tayamum. Tanah disimpan di baki, tapi yang udah digeprek gitu tanahnya ya, yang udah halus lah, disimpan tuh di baki. Jadi setiap mau wudhu, baki yang ada tanahnya itu dibawa ke kamar mandi. Kalau itu pun ibunya bisa melakukan berwudhu di kamar mandi, bawa itu tanah ke kamar mandi. Yang kedua, siapkan handuk. Yang kedua itu siapkan handuk. Jadi yang pertama apa dulu? Yang pertama itu wudhu dulu, wudhu. Niat wudhu ini yang sempurna. Misalkan lukanya perban sebelah sini, airnya mengalirkan sebelahnya aja, pakai gayung dikira-kira. Niat abdi wudhu ngilangkan hadas alit fardu karena Allah. Jangan dulu diselesaikan wudhunya. Wudhunya jangan dulu diselesaikan. Bisa langsung nanti pakai handuk ini disusut. Udah itu melakukan tayamum. Saya nggak jelasin lagi bagaimana tata cara tayamumnya ya, terlalu panjang. Melakukan tayamum, basuhnya
sebelah saja. Yang ada perban nggak perlu. Sebelahnya aja. Yang kira-kira intinya yang intinya meskipun mau semuanya juga kan ini tetap yang dalam perban ini kan nggak terkena tanah. Misalkan kalau ini nggak apa-apa sok usap, tapi kan tetap yang di dalam perban mengganggu usap. Terus tangan, udah itu lanjutkan lagi wudhu yang sempurna. Caranya gitu. Niat tayamum sama niat wudhu itu beda. Udah beres. Misalkan ditutup perbannya itu berapa hari? 2 minggu. Baru perbannya dibuka. Udah perbannya dibuka, bisa kan jadi wudhu lagi. Nah, yang 2 minggu tersebut sholatnya tetap harus dikodok. Tetap sholatnya harus dibayar. Kenapa sholatnya tetap harus dibayar? Dikarenakan perempuan tersebut wudhu gak bisa, tayamum gak bisa. Cek si ibu teh atuh ari ieu teu bisa mah geus we atuh moal sholat. Cicing mal sholat teh da minggu teh angger kene kudu dikodok doraka. Geus kebayang. Kebayang eta ibu-ibu mah gitu. Teh kadang tane kudu dikodokan. Iya, jadi gitu tata caranya. Wudhu seperti biasa sempurna, niatnya wudhu. Tayamum seperti biasa sempurna, sholat seperti biasa sempurna. Setelah dibuka perbannya, meninggalkan sholat berapa hari. Ini kejadian dulu kan nenek saya seperti itu, lukanya di tangan juga kan termasuk anggota anggota wudhu dan tayamum. Lama, hampir sebulan, dikodok sebulan. Wajib itu teh dikodok. Nah, makan rumah ada kesalahan ngaji. Dikene teh anak ngaji kan. Wajib. Bahkan misalkan alhamdulillah umur si ibu anu tersebut teh luka di nu ieu teh, gitunya. Terus tadi kerasakan tadi pundut gitu Bu Gusti teh pupus ninggal. Nah itu keluarganya teh wajib tahu. Seolah-olah si ibu tersebut kan punya kodoan sholat nih barusan 2 minggu tapi keburu meninggal. Nah ahli warisnya tuh kalau bisa bayar fidyah ibu tersebut selama 2 minggu tersebut meskipun setiap harinya melakukan sholat. Dan kayak tidak sah sholatnya seperti itu. Nah, jadi ketika ada keluarga kita yang sakit, pentingnya kita punya anak yang ngerti agama, jadi saling mengingatkan. Jadi ketika nanti misalkan alhamdulillah ibunya meninggal, si ibu teh ada sholat yang wajib di pondok selama 2 minggu, keburu meninggal dia bayar fidyah. Untuk 12 hari itu dikali 5 kali sholat fardu. Itu untuk sabarahan mun aya rizkina pada saat itu bayar pada saat itu sebelum masuk ke alam kubur. Kalau ada uangnya bayar segera. Jadi itu kan kewajiban kalau misalkan bukan kewajiban juga sih. Nah kalau misalkan anaknya yang soleh yang sayang sama ibu bapaknya, kalau yang meninggal ketika meninggal itu misalkan punya utang itu harusnya yang cepat cari. Ada bedanya berapa itu tadi? Sama Ukurannya sama. Sekitar 1 mudi itu bisa dikatakan sekitar 8,5 lah. Kurang 1 kilo seliter 8,5. Kalau misalkan anaknya tahu orang tuanya meninggalkan yang harus dibayar fidyah, tapi anaknya nggak mampu sama sekali untuk membayar fidyah, kodok oleh anaknya. Jadi ada sholat, ibu teh misalkan anak teh bade nggak bayar sholat anu sepuh anu ibuna ibu, tapi bade bayar fidyah teu mampu, maka urang modoan khusus kodok duhur
almarhumah anu bin anu eta ngageros pidia dilusasi tuntut dituntut cara modalna kumaha sami we duhur asat pedah niat kodokan kusunda we kusunda anu tetepanana nu urang heula atawa nu urang heula kami lohor jadi 8 rakaat sareng anu ngodoan gitu. Nah gitu, jadi urang teh salat heula duhur 4 rakaat. Tos itu urang kodok kanggo almarhum niat pakai bahasa Indonesia aja, gak perlu pakai bahasa Arab. Bios lampungnya mertuanya bios lampung misalkan Bios. Saumpamana urang teu mampu jang bayar fidyah, tah eta sawarehna ciri budak soleh. Jadi sangkan ke psikolog urang di akhiratna henteu nyandak utang. Nah makanya bagusnya kalau suami istri itu harus tahu, suami itu harus tahu utang istri teh ke siapa saja. Istri itu harus tahu utang suami ke siapa saja. Biasanya suami punya utang, istrinya biasanya tahu. Kalau istri punya utang, Kalau istri punya utang jangan sampai suami tidak tahu. Kalau ibu meninggal, siapa yang mau bayar? Alah, atuh lamun tahu kredit balototan, kredit A, kredit B, kredit C. Cara bayarna ke ahli waris. Nah, ke ahli waris berarti karaira ka urang. Ke ahlinya termasuk ke ahli waris henteu kamasep urang mah. Ke ahli waris. Jadi tapi lamun disemisal keunana kabatur ya, sama tanana misal keunana, sama tanana urang gaduh kita punya utang ke orang lain. Nah, kita dicari-cari ketemu, ternyata orangnya udah meninggal. Kita punya utang ke si A, ternyata si A nya udah meninggal. Gimana tuh bayarnya? Cari anaknya, dikarenakan anaknya ahli waris. Cari ini saya mau bayar, mau bayarnya ke ibu, ternyata ibunya udah meninggal. Kita kasihan bayarnya itu ke anaknya. Tapi kita tuh terkadang misalkan punya utang sama A, gak tahu si A sekarang kemana, katanya pindah keluar kota, gak punya info, gak tahu pindah juga kemana. Intinya mah gak tahu ahli warisnya, keluarganya, saudaranya gak ada tahu sama sekali. Kita bisa diniatkan, misalkan nih ada yang lagi ngebangun pondok, misalkan kita beri utang kita berapa, utang kita 2 juta, kita diniatkan ke pondok tersebut, diberikan sedekah 2 juta tersebut, tetapi diniatkan dalam hati atas nama orang yang kita nominal. Mungkin abi gaduh sametan ka emak ke mana terus aya ka mana abi? Ahli waris. Paling simpel hiji mah mending kapal. Padahal kalau yang nggak ditang lamun, kalau misalkan gini ya kebanyakan. Kalau misalkan angkanya itu hutang. Apalagi kalau misalkan nilai nominalnya itu besar. Misalkan kita tuh minjem ke ibu kita 20 juta. 20 juta itu nominal besar. Ibu kita punya, lah kasih sama ibu kita ke kita ngasih 20 juta, ibunya meninggal. Kita tuh berpikir, ada ya. Tapi kan yang 20 juta itu nominalnya besar dan ada kakak, ada adik kita. Perasaannya si emak tuh di tabungan teh punya uang 50 juta. Kok sekarang tinggal 30 juta? Ini 20 jutanya kemana ya? Ini kan harusnya dibagi waris. Cek ibu dan jempe we. Dah hutang nage ka mayeun. Kan jadi papaseaan mun apal si horeng ieu budak lancet panggede. Papaseaan jago tah jeung adik-adina. Kecuali mun adik-adina sararo. Kecuali cek adik-adina ya enggak apa-apa teteh, harusnya itu dibayar ke kita karena kita
ahli warisnya sama-sama ridho, dan teteh mah hidup yang paling susah. Kasihan kalau adik-adiknya soleh, karena kasihan gak apa-apa teh aku ridho, karena teteh hidup yang paling susah. Kalau orang kayak caranya, terus meneliti tuh sama barangnya, terus barangnya terus digali. Tapi anjingnya tuh meneliti tuh udah gitu. Kemana bilangnya orang juga biasa. Dia meneliti barang ke orang di warung. Ibaratnya tukang kerupuk. Gitu sama kayak gitu. Ya, kalau saya sama bu pada disedekahkan, tapi tetap era sanesak barang milik ibu. Lamun disemisalkan barang eta ku ibu katuang, ya cek ibu teh misalkan tinggalin kerupuknya sama ibu dimakan. Ketika nanti ada yang cari kerupuk dan yang orang itu, ibu wajib ganti kalau udah kemakan sama kita. Itu ayahnya. Ini soalnya kan di warung anu nitip kerupuk, dibayar belum, gitu kan? Ya udah daripada mubazir, ya udah, ada itu mah. Itu kan yang nitip kan, harusnya dia yang mengambil uang lagi, ya itu gak apa-apa. Tapi kalau nanti misalkan dia ada yang mau mengambil, kalau barangnya termakan sama kita, ya wajib kita menggantinya. Kecuali kalau kita tidak makan sama sekali barang itu, ya mangga dipastikan itu kerupuk anu geus liatna. Yang menitip di warung kan. Sok aya gitu. Itu ya Bu ya. Ini Bu insyaallah paham Bu? Insyaallah. Siap Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.